Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Umar dan rekan saya Faris Hairuddin akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat teks editor sederhana. Lanjut. Nah, latar belakang kami membuat teks editor sederhana ini yaitu menjadi alat penting untuk membuat dan mengedit dokumen teks. Meskipun sudah banyak teks editor modern yang tersedia, pengembangan teks editor sederhana memberikan kesempatan untuk memahami bagaimana aplikasi tersebut bekerja, khususnya dari sisi algoritma dan struktur data yang digunakan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengimplementasikan konsep struktur data yang telah dipelajari, yaitu linked list, single linked list, double linked list, dan multi linked list, stack, dan queue juga. Kemudian membuat teks editor sederhana dengan fungsi dasar yang fungsional dan meningkatkan kemampuan analisis hasil dari pembelajaran struktur data di dalam kelas. Nah, kemudian struktur data yang kami pakai pada tugas kelompok ini yaitu menggunakan double linked list, multi linked list, dan stack. Perbedaan antara double linked list dan multi linked list adalah dua-duanya sama-sama menyimpan, tapi di multi linked list dia mempunyai kursor. Kemudian untuk fitur-fitur yang kami tambahkan yaitu ada penambahan dan penghapusan teks, jadi pengguna bisa menambahkan atau menghapus sebuah teks. Kemudian ada undo redo, jadi pengguna bisa membatalkan teks ataupun dia dapat mengulang perubahan yang telah dilakukan. Kemudian ada navigasi kursor dan pemblokiran teks. Gunanya apa? Untuk memindahkan kursor ke lokasi tertentu di dalam teks dan memblok suatu teks. Kemudian yang terakhir kami tambahkan fitur find and replace. Jadi kita bisa melakukan pencarian kata atau kalimat dan mengubahnya menjadi kata kalimat lain yang kita inginkan. Berikut kode yang akan kami demokan. Jadi langsung saja kita akan mendemokan hasil dari codingan yang telah kami buat. Bagaimana sih bentukan outputnya itu seperti apa? Nah, bentukannya itu seperti ini. Jadi di sini ada ESC yaitu untuk exit, atau kalau kita mencet F1 itu kita akan menampilkan seluruh fiturnya. Nah, di sini saya akan mencet F1. Nah, di sini tombol-tombol yang bisa digunakan untuk find replace, copy text, block all, redo, undo, block text, dan paste. Tentunya juga kursor up, down, right, left itu juga bisa. Kemudian langsung saja kita masukkan kata-katanya. Di sini saya demokan. Ini nah, di sini terlihat kita sudah bisa menginputkan teks dari awal sampai akhir. Kemudian bagaimana kursornya nih? Berikut kursor kanan kiri bisa dilakukan. Kemudian kalau atas bawah seperti ini kanan kiri. Nah, kemudian kalau misal mau spasi bagaimana? Nih di sini kita bisa tambahkan spasi, kurang spasi, ataupun mau menyisipkan teks di tengah. Spasi dari. Nah, di sini kita bisa menyisipkan teks atau kita bisa mendelete teks di tengah ataupun mendelete lagi tugas besar atau menambah lagi. Nah, baik. Untuk selanjutnya nih ya, untuk fitur-fiturnya tadi bisa kita lihat lagi nih. Yang pertama yang akan saya demokan adalah kita coba Ctrl R untuk replace, Ctrl R, find. Pertama, misalkan kita mau mengubah nih stack ini menjadi queue, stack sini find, replace menjadi queue. Nah, bisa dilihat sudah berubah ya di sini, yang find tadinya stack menjadi queue. Selanjutnya, ini dulu deh, kita ngeblok teks. Nah, di sini ngeblok teks itu menggunakan Ctrl dan juga arrow. Kenapa? Karena shift itu ketika diinputkan tidak masuk ke dalam karakter. Jadi kita coba blok kanan bisa ya. Kita coba blok kiri bisa. Blok ke bawah juga bisa dan blok ke atas juga bisa. Blok ke atas. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mendemokan untuk copy paste. Sekarang kita tugas ini kita copy. Kita paste di sini misalkan. Bisa ya. Nah, untuk selanjutnya
kita bakalan coba untuk ngeblok, tapi kita untuk menghapus misalkan data ini atau enggak tugas ini tadi. Tugas ini bisa kita hapus langsung kalau kita sedang memblok. Nah, sama untuk langsung menginput juga bisa, misalkan ini data, data saya. Selanjutnya juga untuk fitur yang lainnya itu kita bisa Ctrl A untuk memblok semua. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan mendemokan untuk bagian undo redo. Misal kita ingin menggunakan tugas ini ya. Tugas ini kita hapus. Nah, sekarang coba kita Ctrl Z untuk membalikan kata-kata tadi. Apakah bisa? Nah, bisa ya. Terus juga untuk redo, kita balikin lagi menggunakan Ctrl Y. Nah, bisa ya. Atau kita coba kita hapus semuanya. Nah, terus kita undo. Nah, gitu, seperti itu. Mungkin itu saja bisa kami demokan ya. Dan bisa kami presentasikan. Berikut hasil dari kerjaan kami. Ini saya tutup ESC. Yang pertama di itu kita menggunakan tadi double linked list, multi linked list, dan stack. Kemudian yang paling pertama kali kita lakukan adalah membuat primitif dari double linked list, multi linked list, dan stack tersebut. Jadi kita buat semuanya dari create sampai insert dan delete. Nah, langsung saja yang pertama itu adalah kita menambahkan teks. Di sini ada add text, kita namakan add text, prosedur add text untuk menambahkan teks ke list beserta operasi kursornya. Nah, di sini ada 4 kondisi. Yang pertama kita mereset dulu redo yang ada di dalam teks tersebut. Jadi kita di reset dulu redo-nya, kemudian kita push ke stack undo. Kita save state itu kita untuk nge-save atau nge-push ke undo, yaitu nge-save. Kemudian baru kita masuk ke kondisi ketiga, yaitu kondisi ketika kursornya sedang memblok. Jadi semisal kursornya itu sedang memblok suatu teks, maka ketika kita ingin menambahkan suatu teks itu di delete terlebih dahulu teks yang diblok tersebut. Kemudian baru ditambahkan suatu teks tergantung posisi kursornya berada di mana. Apakah ada berada di awal, atau di tengah, atau di akhir. Makanya kita menggunakan insert first, insert last, dan insert after. Kemudian ini add text load, yaitu di sini fungsinya untuk menambahkan ke list tanpa operasi undo dan redo-nya. Jadi langsung saja masukkan elemen teks list ke dalam. Kita itu menambahkan teks, yaitu ketika berada di awal, atau di tengah, atau di akhir. Nah, kemudian yang kedua ada prosedur delete text. Jadi kita di sini fungsinya menghapus cara yang ditunjuk oleh kursor. Jadi yang pertama itu kondisinya ketika kursor tidak memblok. Kalau tidak memblok, yaitu operasi pertama yang kita lakukan adalah kondisi kursor infonya itu adalah spasi. Jadi kita save. Kemudian baru masuk ke kondisi selanjutnya ketika kursornya itu berada di awal, di tengah, atau di akhir, itu teks mana yang mau dihapus. Kemudian ada kondisi ketika kursor sedang memblok beberapa karakter. Jadi pertama kita save dulu, kemudian baru masuk ke kondisi ketika kita ingin menghapus suatu teks tersebut. Kemudian baru kita print teks, cetak isi dari list beberapa kursornya. Kemudian lanjut ada undo itu, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Faris Hairudin. Ya, baik, terima kasih Umar atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang fungsi-fungsi yang kami gunakan. Selanjutnya itu ada save step. Ini untuk bagian fitur undo redo ya. Untuk bagian save step ini konsepnya itu sama seperti push list step. Jadi dia itu menyimpan kondisi seluruhnya dari list yang kita punya, list text editor yang kita punya, mulai dari seluruh teksnya dan juga ini kursor-kursornya kita save. Jadi di save, di push ke dalam stack. Selanjutnya itu load stack. Load stack ini kebalikannya, dimana kita itu mengembalikan kondisi list dari stack. Jadi ibaratnya kita pop dari stack dan dipindah menjadi list gitu. Sama konsepnya, yaitu kita ngelot kursor juga
Jadi diambil dulu dari start, terus kita jadiin dia itu list L-nya ini diubah lagi menjadi list yang baru gitu yang sudah di save sebelumnya. Nah, masuknya yang ke fitur utamanya yaitu undo. Jadi konsepnya itu undo ini dijalankan kalau ini sebenarnya undo desktop ini kalau dia tidak kosong. Jadi kalau undonya isi undonya itu enggak kosong, jadi dia nge-save dulu kondisi yang sekarang ini masukin ke redo untuk nanti bisa di redo. Nah, terus baru di load state atau di pop dari si undestuck-nya itu. Terus untuk redo juga sama. Jadi sebelum di redo, di save state dulu, dimasukin ke undo kondisi sebelum di redo-nya itu. Nah, baru diambil kondisinya dari redo, itu dari stack redo. Itu untuk fungsi undo redo. Selanjutnya itu ada fungsi find and replace. Nah, ini adalah fungsi-fungsi pendukungnya ya, ada string to DLL. Ini sesederhana merubah string menjadi multilink list saja. Terus selanjutnya is equal. Ini tuh fungsi yang untuk ngecek dari dua pointer selanjutnya itu apakah si dua list ini itu memiliki info yang sama persis yang nanti akan digunakan di find and replace ini. Nah, terus fungsi yang ketiganya itu ada length list. Ini itu untuk mengetahui berapa sih panjang dari link listnya. Nah, ini masuk ke prosedur intinya yaitu prosedur find and replace. Jadi fungsinya ini pertama itu merubah nih. Tadinya kan inputannya ini string, kita ubah dulu pakai gunakan yang tadi, fungsi yang tadi itu dirubah dulu menjadi DLL, double link list. Nah, sama kita pakai juga untuk menentukan length dan sebagainya. Konsepnya adalah jadi kita cari dulu untuk karakter yang sama di setiap di masing-masing list itu, dicek karakter yang sama dengan awalnya si find, awalnya string find ini. Nah, ketika udah ketemu nih yang sama nih, nah baru dicek pakai is equal tadi. Kita cek kalau depannya udah sama, apakah akhirnya juga sama semua. Nah, ketika akhirnya sama semua, baru di sini ada proses penggantian replace-nya menggunakan pointer lah. Selanjutnya itu fitur copy and paste. Nah, pada fungsi-fungsinya itu yang pertama itu ada copy list. Nah, ini copy list ini seperti namanya ya, jadi ada dua list. Jadi kita mengcopy isi dari kursor L1 infonya saja ke dalam ke list yang kedua, L2. Selanjutnya untuk copy block, ini untuk mensalin teks yang sudah diblok oleh kursor. Jadi ini kayak kan udah ada tuh di list itu udah ada atribut untuk copy text. Nah, jadi sesederhana memindahkan dari kursor yang ini dipindahin ke copy text itu. Selanjutnya ada block all. Block all ini untuk langsung memblok semua isi link listnya, semua isi teksnya. Jadi dipindah kursornya headnya itu ke 0. Kenapa 0? Karena kalau kursor yang konsep kami itu kalau paling ujung kiri itu dia tidak menunjuk manapun, yaitu 0. Kayaknya di headnya 0. Nah, langsung ke fitur utamanya yaitu pastenya. Jadi pastenya ini dia melihat nih apakah si copy teksnya itu, copy si list yang atribut bagian copy text itu 0 atau tidak. Jadi kalau tidak, di copy menggunakan tadi copy list tadi, di copy. Setelah di copy, kita sisipkan di bagian kursor yang mau dipastekan, seperti itu. Terus untuk selanjutnya di bagian kursor navigation, ini sederhana aja. Untuk bagian move right kursor itu pindahin kursor ke kanan, move right kursor head berarti ini memindahkan kursor headnya doang yang ke kanan, dan ini kursor tailnya doang yang ke kanan. Terus move left kursor ini memindahkan kursor keseluruhan head dan tail. Kalau yang ini move left kursor head ini mindahin headnya doang, dan move left kursor tailnya hanya tailnya saja yang dipindahkan. Untuk selanjutnya ini yang lebih rumit, yaitu untuk memindahkan kursor dari ke atas dan ke bawah. Yang pertama itu ada move up kursor. Nah, move up, jadi kursor ini itu seperti namanya, memindahkan kursor pointernya itu ke atas gitu, ke baris atas. Nah, caranya, konsepnya adalah
Yang pertama kita assignment dulu X ini sebagai kursornya, di mana posisi kursor. Terus kita mundurkan sampai ketemu 0 atau enter. Dihitung tuh jumlahnya itu berapa jaraknya dari si kursornya ini ke 0 atau enter. Selanjutnya kalau udah dimundurin, kita mundurin lagi sampai ketemu enter atau 0. Nah setelah dimundurin lagi, baru kita majuin sesuai jarak dari kursor ke enter tadi yang udah dihitung di awal. Konsepnya adalah seperti itu. Selanjutnya move up cursor block. Ini memindahkan kursor ke atas tapi kalau sedang memblok atau ketika sedang memblok. Bedanya adalah di sini. Pertama ini ada inisialisasi up karena ini move up kursor ya. Jadi di inisialisasi up-nya itu true kalau si kursornya ini belum dalam kondisi ngeblok atau kondisi kursor head sama tail ini masih sama. Nah, ini penyesuaian nih selanjutnya. Kalau kursornya ini sedang melaksanakan kursor up atau lagi ngeblok ke atas, itu yang digerakin atau yang dijadikan peg itu adalah kursor headnya. Kalau kursornya sedang gerak ke bawah atau sedang ngeblok ke bawah, itu yang dijadikan pegnya itu adalah kursor tailnya. Seperti itu. Untuk selanjutnya ini semuanya sama seperti move up kursor ya. Untuk selanjutnya move down kursor ini hampir sama dengan move up, cuman ini masih sama ya, mundur. Jadi awalnya itu kita mundur sampai 0. Jadi untuk menghitung nih jarak dari si kursornya ini ke 0-nya berapa jaraknya. Nah terus kalau udah mundur si pointernya itu, kita majuin lagi, kita reset lagi ke posisi kursor sebelumnya. Nah setelah dibalikin lagi, kita majuin nih sekarang karena kita kursor down, kita majuin sampai nemu enter. Ketika sudah nemu enter ataupun nemu 0 nih, ketika udah nemu 0, kita majuin sebanyak jarak dari dari kursornya itu ke 0 yang di awal tadi. Selanjutnya move down kursor, tapi ini versi yang ngeblok. Jadi kalau mau ngeblok kursornya pindah ke bawah, sama kayak yang sebelumnya. Pertama itu inisialisasi yang down ketika kursornya itu sedang tidak memblok. Nah terus selanjutnya itu sama pemilihan pointer sesuai dengan kondisi up down. Jadi kan kita mau move down kursor ya. Jadi kalau misalkan kursornya posisinya lagi nge-up nih, bagian up, berarti nanti yang dijadiin pointernya itu adalah yang si kursor headnya. Tapi kalau kita lagi posisinya lagi nge-down nih, nah yang dijadiin kursornya itu LTO-nya. Terus selanjutnya juga ada display ini untuk tampilan-tampilan, ini untuk user interface biar lebih bagus. Untuk mainnya ini yang pertama kita set ini dulu untuk tadi yang di display ya. Jadi ini tuh untuk kita ini biar memperbagus aja sebenarnya. Set window ini kita atur ukuran dari windownya, dan head cursor ini menghilangkan kursor yang kedap-kedipnya, kedap-kedip dari CMD. Terus ini dari inisialisasi ini variabel dan create list seperti biasa. Nah ini jadi kita menggunakan get ch ini. CH ini adalah jadi dia ketika kita menekan keyboard itu langsung masuk, jadi nggak perlu klik enter dulu untuk masuk ke dalam programnya gitu. Jadi ketika kita mencet G itu langsung pilihan ini itu langsung menyimpan karakter dari G seperti itu. Mungkin ini nanti kita demokan saja apa saja yang keyboardnya yang akan bisa kita gunakan. Sekian dari kami, penjelasan dari kami dan demo dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.